Dan kalau misalnya kalian sadar, kalau seandainya udah 4 stack, basic attack kita bakal ngasih true damage. Tuh, true damage terus loh. Wah. Dan saat lompat ini, dia bakal imun dari semua damage dan juga dari semua crowd control atau CC. Wah, ini kayak udah paket lengkap gitu loh. Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Akhirnya di AoV kedatangan hero baru yang kode name-nya itu adalah Tachi. The cries of the dead cut deep into my soul. Wah, ini tampilannya GG parah sih ya. Kalian lihat tuh, detail banget loh. Dan ini gue perlu sadar loh kalau tangan cuk senjatanya kayak tangan monster gitu loh ya. Tuh. Karena katanya senjatanya ini tersegel oleh monster laut dan baru bisa ngeluarin kekuatan penuh saat segelnya ini dibuka. Wah, ini keren banget sih, mirip kayak ini loh, kayak Murad yang di KOG ya desainnya. Dia juga suka mabuk gitu sih. Nah, ini dia tampilannya di dalam game dan senjatanya nggak kelihatan ada tangan lagi ya. Oke. Ini tampilan basic attack-nya. Dan sekarang kita bakal bahas soal skill-skillnya. Yang pertama, skill pasif. Jadi seperti yang gue bilang tadi, kalau seandainya senjatanya ini dikutuk oleh monster laut dan kesegel. Nah, segelnya itu bisa kita buka. Caranya adalah dengan cara nge-basic attack ataupun dengan skill. Jadi kalau misalnya kita nge-basic attack champion, hero ataupun epic monster, nanti dia bakal ngasih stack di bawah kaki, kayak gini nih. Nah, kalau misalnya tuh ada stacknya, dan total stacknya itu ada 4. Itu baru 1 stack ya. Bang, gimana cara nambahin stack yang lain? Caranya itu adalah kalian harus muter atau gerak. Jadi stacknya ini muncul di arah musuh kalian. Misalnya musuh gua ada di depan nih, maka stacknya ada di depan. Kalau musuhnya ada di samping gini, maka stacknya di samping. Kalau musuhnya di belakang, maka stacknya di situ cuy. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar harus muter gitu loh. Dan di saat kita berhasil nge-trigger atau ngeluarin stack yang ada di bawah kaki, kita bakal dapat tambahan movement speed, terus damage-nya bakal scaling dari HP musuh, dan juga kita bakal dapat regen yang scaling dari missing HP, kayak gini nih. Nah, kita dapat regen ya. Nah. Satu lagi. Nah, itu dia cuy. Dan kalau seandainya udah 4 stack atau berhasil ngeluarin 4 tanda, maka segel senjatanya ini bakal kebuka, dimana dia ini bakal keluarin kekuatan penuhnya. Coba lagi ya. 4 stack. Nah, di sini kita bakal dapat shield. Yang shield ini bakal makin tebal tergantung dari level kalian dan juga scaling dari max HP. Dan juga kita bakal dapat tambahan attack speed sebesar 25% yang juga scaling dari level. Dan kalau misalnya kalian sadar, kalau seandainya udah 4 stack, basic attack kita bakal ngasih true damage. Tuh. True damage terus loh. Wah, ini shield, item-item shield itu nggak ada harga dirinya cuy. Gila loh. Basic attack aja true damage. Wah, kampret sih ini ya. Dan itu berlaku selama 6 detik ya. Terus kalau misalnya udah full stack gini, kalau gua nge-basic attack, nanti juga muncul stack tuh warna putih di bawah HP ya. Nah, cuman gue nggak tahu tuh fungsinya apa ya. Dan seperti gue bilang tadi, ini juga berlaku ke epic monster. Misalnya ke DS nih. Nah, tuh juga ada stacknya kan. Tuh. Dan ini bakal jadi true damage loh. Misalnya kayak gini nih. Tuh. True damage loh cu. Kayak ini juga bisa nih. Nah, ini juga kehitung epic monster ya. Gitu juga dengan dragon yang ada di bawah. Selanjutnya skill 1. Skill 1 ini bakal nyerang ke depan kayak gini. Dan itu juga bakal ngasih stack atau tanda di bawah kaki. Jadi semua skill ini bakal ngasih tanda nanti cuy. Skill 1 ya, misalnya gini nih. Tuh, ngasih stack kan. Jadi kalau misalnya musuh lari ya, kalian bisa pakai skill 1 buat ngumpulin stacknya. Dan ini kalau misalnya kena musuh, musuhnya bakal kena slow cuy. Senjata ini sebenarnya ada 2 mode. Yang pertama yang biasa gini, atau saat dia kesegel. Dan yang kedua adalah saat segelnya udah kebuka. Cara buka segelnya ya tadi, penuhin dulu stacknya. Dan skill satunya jadi beda nih, kalian bisa lihat. Efeknya apa? Ngedamage kayak gini nih. Bisa gerak cuman kena slow dan ngedamage semua area sekitar. Jadi mirip kayak si Yena lah ya. Kita lihat damage-nya berapa nih sekarang ya. 1600. Ini tanpa item ya. Selanjutnya skill 2. Skill 2 ini bakal ngedash. Sambil ngedash itu juga bakal ngedamage. Dan nanti di akhir dia bakal muter, ngedamage area. Nah, cuman itu masih bug ya, jadi warna pink. Sekarang kita coba ya. Kalau skill yang pertama kena, nah itu dia bakal ngasih stack tuh. Dan kalau misalnya dua-duanya kena, ngedash dan damage muternya itu kena, maka bisa ngasih 2 stack kayak gini nih. Nah, itu dia. Bisa 3 stack ya, kayaknya nggak bisa deh 3 stack ya. Nah, dan kalau misalnya udah 4 stack ya seperti yang gue bilang tadi, segelnya kebuka coy. Dan semua serangannya bakal jadi true damage. Misal kayak gini nih. Kita buka segel dulu. Nah, segel udah kebuka nih.
Kalau gue skill 2 itu juga ngasih true damage. Jadi ini hero true damage cu. Semuanya true damage. Gila. Shield itu nggak ada harga dirinya lagi. Otomatis kalau misalnya ngelawan ini hero, item itu bukan magic defense, bukan physical defense, tetapi item yang nambahin max HP cuy. Tapi kampretnya lagi, basic attack pas ngeluarin tanda pertama kali kayak gini. Nah ini juga, itu damage-nya juga scaling dari max HP musuh. Jadi semakin tebal darah musuh, maka damage basic attack yang tadi juga bakal makin gede. Selanjutnya skill ulti. Skill ultinya dia bakal lompat dan ngedamage banyak 3 kali. Dan nanti dia bakal langsung ngebuka segelnya. Nah kayak gini nih. Otomatis basic attack kita bakal true damage dan juga dapat tambahan attack speed. Wah gila sih. Kayak gini misalnya, dia ngedamage 2 kali dulu dan nanti bakal ngedamage di akhir. Dan kalau misalnya gue nggak salah baca ya, jadi kan pas ngedamage ini dia damage-nya kayak tanda tambah gitu ya. Aduh buka puasa cuy, bentar. Dan kalau gue nggak salah baca, jadi pas lagi ulti ini kan ada tanda tambah gitu ya, kayak gini nih. Nah untuk musuh yang berada di tanda tambah itu bakal kena slow. Dan nanti terakhir dia bakal ngedamage semua yang di area cuy. Ini menurut gue hero-nya gila banget sih ya. Bayangin aja ya, ulti nih langsung full stack, kita dapat attack speed, terus juga serangan jadi true damage, musuh kabur bisa skill 2, terus juga ada skill 1 nih yang ngedamage area gini. Waduh. Dan saat lompat ini dia bakal imun dari semua damage dan juga dari semua crowd control atau CC. Wah, ini kayak udah paket lengkap gitu loh. Dan kalau misalnya kita lihat item defaultnya itu kayak gini ya cuy. Dan di sini kita lihat item default itu lumayan ngetank. Di sini ada item yang buat nge-slow nih yang baju biru. Gua agak lupa ya. Di sini ada item magic defense yang paling gede. Ini buat apa ya? Buat ngedamage kalau gua nggak salah. Ini buat nge-slow dan ini buat regen HP atau max HP gitu, gua lupa. Dan menurut gua emang bagus ngetank ya, dan HP tebal itu juga makin bagus. Karena pas kita ngeluarin stack pertama kali kayak gini, kita bakal dapat regen yang regen itu bakal makin gede tergantung dari seberapa banyak HP kita yang hilang. Misal darah tipis ini ya, kalau misalnya gue basic attack, healnya 400. Tapi misalnya kalau darah gue udah banyak kayak gini, nah healnya kecil tuh 137. Dan kalau misalnya untuk combo paling skill 1, terus ngedash pakai skill 2, kumpulin stacknya. Kalau udah tinggal basic attack aja, skill 1, skill 2 kalau musuhnya kabur. Dan kalau misalnya stacknya mau habis, ulti lagi supaya full stack lagi dan bisa skill 1. Terus gue lupa bilang kalau seandainya lagi full stack itu bakal ngereset cooldown skill 1 dan juga skill 2. Kayak gini nih misalnya. Gue pakai dulu skill 1, skill 2, tuh cooldownnya langsung reset. Nah. Dan kalau misalnya durasinya udah habis, gue bisa ulti lagi nih. Nah, kayak gitulah. Mungkin dari kalian ada yang penasaran ya, Bang gimana seandainya kita nyerang banyak musuh? Apakah lebih gampang buat ngumpulin stacknya? Kayaknya lebih gampang sih. Kayak gini misalnya ya. Misalnya basic attack nih sebelah sini nih. Kalau monsternya gue hit pakai sebelah sana, nah gue udah dapat 2 stack. Gue hit lagi hero-nya, tuh. Jadi kayaknya semakin rame, kayaknya semakin gampang full stack ya. Coba kalau misalnya ini udah full item, kita coba ya. Lu lihat tuh shieldnya tebel banget loh. Cuman tinggal ngebiasain buat ngumpulin stacknya aja sih ya. Soalnya suka bingung gitu. Soalnya stacknya ada di bawah kaki cuy, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, stack gua habis, gue tinggal ulti. Dapat lagi 4 stack. Dan skillnya ini juga bisa dikombinasiin dengan flash cuy. Flicker maksudnya ya. Jadi misalnya skill 1 kayak gini. Nah, musuhnya dikena ya. Padahal ini jaraknya kayak gini nih. Nah, tapi harus cepet banget kalau skill 1. Skill 2 juga bisa kayak gini. Nah, wah smooth banget sih ya. Nah, itu dia. Terus kalau misalnya lagi full stack gini, nah skill 1-nya bakal enak banget nih kayak gini nih. Tuh. Kalau ulti mah nggak mungkin pakai flash lah ya. Soalnya flashnya bakal kekunci cuy. Kalau ke belakang, oke, ternyata dia nggak muter arah ya. Dia cuma geser doang, nggak muter arahnya cuy. Nah itu dia tadi penjelasan skill dari hero baru AoV di test server yang namanya adalah Tachi. Dan bisa aja ini bakal dirubah lagi cuy, karena masih di test server gitu. Sekian dulu dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.